Sebuah mukjizat unik dari sifat Allah. Seekor kambing yang diberi Allah kemampuan berbicara dan kambing itu memberikan kesaksian terhadap wanita pembunuh itu. Namun tidak hanya sebatas kesaksian saja. Setelah itu, terjadilah kejadian seperti itu kepada wanita itu sehingga seisi desa gepi. Silakan dengarkan pelajaran kalimat Amos ini sampai akhir, karena di dalam kisah ini tersembunyi tanda-tanda besar keadilan, kesabaran, dan kebenaran Allah. Ada sebuah rumah tua di jalanan berdebu di sebuah desa kecil. Karamdin tinggal di rumah ini bersama kedua istrinya. Istri pertama Karamdin adalah SP6. Bertahun-tahun telah berlalu sejak pernikahan mereka. Namun sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut nikmat memiliki anak dari mereka. Syabnam berusaha menyembunyikan rasa sakit di hatinya setiap hari. Namun hatinya malah terasa kosong. Ibu Karamdin yang sangat mendambakan kehadiran seorang cucu akhirnya memutuskan untuk menikahkan Karamdin dengan yang kedua kalinya. Pernikahan ini tidak dengan pria kaya atau putri Manaun, melainkan Maryam, seorang gadis yatim piatu, cantik dan muda. Maryam tidak memiliki ibu maupun ayah. Hanya ada satu kambing tua yang menjadi teman masa kecilnya. Inilah kambing yang dibawa Maryam ke Jahezoh. Maryam baru berusia 20 tahun dan kepolosannya terlihat di wajahnya. Ketika dia datang ke rumah Karamdin, Syabnam tidak pernah menerimanya dari hatinya. Secercah rasa cemburu telah berkobar dalam hati Syabnam. Dia akan mengejek Mary sepanjang waktu, menggodanya tentang pekerjaannya, dan mengatakan hal-hal yang menyakitkan padanya. Maria akan menanggung semuanya dengan diam. Dia akan menyenangkan matanya dengan memeluk kambingnya. Hari demi hari berlalu. Setelah beberapa bulan, Allah memberikan kabar baik kepada Maryam. Miriam merasa penuh harapan. Tidak ada batas bagi kebahagiaan Karamdin. Dia membagikan firman. Ungkapan rasa terima kasih terdengar di seluruh desa. Namun di sisi lain, hati Syabnam terbakar menjadi abu. Dia mulai menderita kecemburuan dan rasa dengki setiap saat. Dia akan menangis diam-diam, tetapi akan selalu mencurahkan kepahitannya pada Maryam. Namun Maryam tetap sabar dan diam. 9 bulan berlalu, akhirnya Allah memberkahi Karamdin dan Maryam dengan seorang putri cantik. Rumah itu dipenuhi kebahagiaan. Karamdin menamai gadis itu Norin. Ketika Maria dikandung, seluruh dunia turut merasakan kegembiraannya. Namun, dunia Syabnam terus tenggelam dalam kegelapan. Melihat cintanya pada putri Karamdin Norin, hati Syabnam mulai membusuk dari dalam. Tampaknya begitu, dia membenci kebahagiaan Mary. Hari demi hari racun, kecemburuan makin bertambah dalam hatinya, dan akhirnya pada suatu malam, ia menyusun rencana yang membahayakan. Setelah beberapa hari, Karamdin harus pergi ke kota untuk beberapa pekerjaan penting. Dia telah berangkat ke kota pada pagi harinya, dan Syabnam sedang menunggu kesempatan ini. Di tengah kegelapan malam, saat seluruh desa terlelap tidur, Syabnam memasuki kamar Maryam dengan langkah lembut. Maryam tertidur lelap dan Norin kecil sedang tidur di dekatnya dengan jantung berdebar-debar. Syabnam menggendong Norin dan membungkusnya dengan kain kafan. Lalu dia keluar dari rumah dengan langkah cepat. Di malam yang gelap, dia mulai berlari gila-gilaan menuju hutan. Ada hutan lebat dan sepi tak jauh dari sana. Sambil meraih sebuah pohon tua yang bebol, Syabnam mulai menggali tanah dengan cepat. Jantungnya berdetak kencang, namun kebencian telah menutupi matanya. Dilemparkannya Norin kecil ke tanah dan segera meratakan tanah, seakan-akan tidak pernah ada orang di sana. Syabnam yang puas dengan kejahatannya yang mengerikan berbalik. Tetapi dia tidak tahu bahwa kambing Maryam yang datang sebagai mas kawin itu telah mengikutinya tanpa bersuara dan telah melihat seluruh kejadian itu dengan matanya yang polos.
Ketika Maria membuka matanya, keesokan paginya, hatinya menjadi gelisah. Dia melihat Norin tidak ada di tempat tidur. Dia mulai berlari ke sana kemari seperti orang gila. "Norin, anakku, kamu di mana?" Rumah berguncang karena jeritan Mary. Namun, Shabnam hanya meneteskan air mata untuk pamer. Dia menundukkan kepalanya dengan penuh penyesalan dan terus menaburkan garam pada luka Maria dengan tipu daya dan tipu daya. Sementara itu, Karamdin juga telah kembali dari kota. Terjadi kekacauan di desa. Masyarakat membentuk kelompok dan mulai mencari gadis itu di hutan, ladang, dan tepi sungai. Tetapi tidak ada jejak Norin kecil di Manaun, tidak ditemukan. Penduduk desa yang lelah dan letih mulai kembali. Setiap saat ada penderitaan dan jeritan yang terbangun dalam hati Maria. Banyak hari telah berlalu. Tidak ada jejak gadis itu. Setiap hari Mariam akan duduk sedih bersama kambingnya Sherry. Dia akan memerah susu kambing dan menceritakan kisah-kisah sedihnya kepadanya. "Sherry, lihat boneka kita hilang. Orang kejam membawanya pergi, dan saya tidak bisa berbuat apa-apa." Sherry menggelengkan kepalanya, matanya berkaca-kaca. Seolah dia juga merasakan penderitaan Mariam. Cinta Karamdin pada Mariam masih tetap utuh. Setiap hari dia akan meyakinkan Mariam dengan mengatakan bahwa kami akan mendapatkan putri kami. "Mariam, mohon bersabar." Namun di sisi lain, hati Shabnam mulai semakin terbakar oleh api kecemburuan. Shabnam semakin meningkatkan sifat jahatnya. Dia memberikan uang kepada beberapa anak laki-laki pemabuk di desa untuk menyebarkan fitnah palsu terhadap Mariam. Kini awan mulai muncul di desa. Mariam berselingkuh dengan seseorang. Itulah sebabnya putrinya menghilang. Kata-kata beracun itu akhirnya sampai ke telinga Karamdin. Pohon anggur keraguan yang gelap pun tumbuh dalam hatinya. Sekarang sikap Karamdin terhadap Mariam menjadi keras. Kemarahan, kebencian, dan kekasaran telah menyebar karena hal-hal kecil. Kemudian pada suatu hari karena tekanan penduduk desa, kecurigaan dan niat jahat, Karamdin mengusir Mariam dari rumah. Mariam keluar menuju lapangan terbuka sambil menangis. Penduduk desa berkumpul di belakangnya. Ada yang mengejeknya, ada yang mengumpatnya, dan ada pula yang mulai melemparkan lumpur ke arahnya. Milik Mary, air mata mulai mengalir dari mataku bagaikan hujan deras. Hatinya hancur, namun dia memiliki teman setianya, kambingnya Sherry. Pada saat itu, Sherry tiba-tiba mengeluarkan suara keras. Begitu kerasnya hingga seluruh desa terguncang. Sherry yang telah mulai berbicara dengan izin Allah, berbicara di depan semua orang. Orang-orang jadilah saksi bahwa dikubur hidup-hidup oleh saya melihatnya sendiri. Nidia tidak bersalah, pelakunya adalah Shabnam. Seluruh desa menjadi kaget. Semua orang menatap ke arah Shabnam dengan ekspresi terkejut, malu, dan takut yang wajahnya telah memutih. Kesabaran Karamdin habis. Dia menampar Shabnam dengan keras dan meraung. "Katakan padaku di mana putriku?" Shabnam yang kini terbakar dalam api penyesalan. Dia mulai menangis dan berkata bahwa dia telah menguburnya di bawah pohon lebat di hutan. Karamdin, Mariam, dan penduduk desa berlari menuju hutan. Namun ketika aku ke sana, aku melihat kubangan lumpur itu terbuka dan tidak ada gadis di dalamnya. Karamdin dan Mariam menjadi sangat kesal karena menangis. Mereka mengira mungkin ada binatang buas yang mengambil putri mereka. Dia terus berlari seperti orang gila di seluruh hutan. Terus berteriak, "Norin, Norin, di mana kamu anakku?" Tetapi tidak ada jawaban yang diterima, kecuali kesunyian hutan. Setelah berhari-hari gelisah dan menderita, suatu hari Tuhan Allah datang ke desa Karamdin.
Karamdin yang menceraikan Syabnam sebagai hukuman atas kejahatannya. Kini dia hanya bersama Maryam saja mengelola dunianya yang belum sempurna itu. Keduanya duduk di kaki umat Allah. Karamdin berkata dengan suara gemetar, "Babaji, kami menderita siang dan malam karena perpisahan dengan putri kami yang hilang. Dia telah menghilang dari hutan. Hanya ada kesedihan, kesabaran, dan ketidakberdayaan dalam hidup kita sekarang. Bagaimana kami akan menemukan putri kami? Mohon doanya, lakukanlah." Para tetua pecinta Allah itu terdiam, memejamkan mata beberapa saat, tetap diam di Murakbe. Ada genangan air mata di mata Maryam, dan jantung Karamdin berdebar gelisah. Setelah beberapa waktu, para tetua pun membuka mata mereka. Mereka semua duduk di bawah pohon lebat itu. Pohon yang sama di mana kepedihan cerita ini dimulai. Orang tua itu berkata dengan suara berat dan bergema, "Dengarkan, Nak. Kamu akan mendapatkan putrimu, tetapi untuk segala sesuatu ada waktunya. Allah telah menguji kamu. Anda akan bertemu putri Anda setelah 10 tahun penuh dari sekarang." Saat dia berusia 12 tahun, Karamdin dan Maryam mulai saling memandang dengan heran dan tak berdaya. Orang tua itu berkata kepada Majed, "Ingatlah kamu akan melihat putrimu di dekat pohon ini. Jika 10 tahun dari sekarang Anda melihat seorang gadis berusia 12 tahun bermain atau berkeliaran di bawah pohon ini, maka pahamilah bahwa dia adalah Noorin Anda. Sebelum ini Anda mungkin sangat menginginkannya, tetapi Anda tidak akan mendapatkannya. Dia ada di hutan ini. Itu dalam perlindungan Allah. Namun, itu tidak akan muncul di depan mata Anda." Mendengar ini, Maryam menangis. Karamdin pun mengepalkan tangannya. Namun, keduanya menundukkan kepala dan menerima keputusan Allah. Setelah hari itu, Maryam akan datang ke pohon lebat itu setiap hari. Kadang-kadang dia duduk di sana selama berjam-jam, tenggelam dalam pikiran putrinya. Kadang-kadang dia berdoa dalam hati. Kadang-kadang ia membuka kedua lengannya dan memeluk angin seakan-akan sedang memeluk kekasihnya. Karamdin sering datang ke sana, duduk menangis dan mengangkat matanya ke langit serta berkata, "Ya Allah, berikan kami pahala atas kesabaran kami. Melakukan hal ini selama 10 tahun sudah lama berlalu." Waktu telah menambah beberapa kerutan di wajah Maryam. Pinggang Karamdin sedikit bengkok. Namun, cinta untuk putrinya dan cahaya harapan di hatinya tetap segar seperti hari pertama. Suatu hari seperti biasa, Maryam bangun pagi-pagi sekali. Dia pergi dan duduk di bawah pohon lebat bersama kambingnya Sherry, di mana dia telah menunggu putrinya selama bertahun-tahun. Waktu berlalu dengan lambat. Tiba-tiba mata Maria terkejut. Seorang gadis cantik berusia 12 tahun datang berlari dan tersenyum ke arahku. Jantung Mary mulai berdetak setelah melihat gadis itu. Namun saat mata gadis itu menatap Maryam, dia tiba-tiba berhenti dan air mata mulai berkilauan di matanya. Dia baru saja hendak berbalik dan kembali ketika Maria berteriak kesakitan. "Tunggu putriku, siapa kamu? Apa yang kamu lakukan sendirian di hutan ini?" Gadis itu berbalik. Dia berkata dengan polos, "Aku tinggal di sini bersama babaku. Kami punya gubuk kecil di depan." Jantung Maryam mulai berdetak cepat. Ia pun langsung teringat dengan perkataan lelaki tua yang berdoa kepada Allah itu. Sebelum Maryam bisa maju dan memeluk gadis itu, ia hendak mengatakan sesuatu ketika anak-anak itu berlari menuju hutan.
Maria mulai berlari mengejar mereka dan tanpa sadar mengucapkan kata-kata ini dari bibirnya. Norin, anakku. Dengarkan, aku berhenti. Tetapi gadis itu terus berlari seolah-olah dia tidak punya kendali. Jantung Maryam berdetak kencang dan wajah putrinya berkelebat di depan matanya. Tetapi gadis itu tidak terlihat dimanapun. Tiba-tiba kaki Maryam terpeleset dan ia terjatuh ke tanah. Tubuhnya terjebak dalam lumpur. Namun rasa sakit karena berpisah dengan putrinya begitu kuat di hatinya sehingga dia segera bangkit dan mulai berlari mengejar gadis itu. Langkahnya tersendat-sendat seolah hatinya juga hancur. Dan ketika dia tidak dapat menemukan gadis itu di tengah kesunyian hutan, dia duduk di sana dan berkata, "Norin, anakku, dengarkan aku. Berhenti." Dia mulai menangis dengan keras. Ada yang aneh dalam tangisan Maria, ada rasa sakit, seolah hatinya juga hancur. Dan perkataan lelaki tua itu mulai terngiang dalam benaknya. Dialah yang berkata bahwa putrimulah yang akan kau lihat di dekat pohon ini setelah 10 tahun. Ketika dia kembali sambil menangis, Karamdin berdiri dengan khawatir di dekat pohon. Garis-garis kekhawatiran tampak jelas di wajahnya. Dia berteriak, "Apa yang terjadi, Mary? Kenapa kamu menangis?" Maria menceritakan seluruh kisah itu sambil menangis. "Saya telah melihat gadis itu. Dia adalah Norin kami. Apa yang dikatakan orang tua itu ternyata benar. 10 tahun telah selesai." Ada kilatan cahaya di mata Karamdin, seolah-olah secercah harapan telah bersinar dan dia berkata, "Kita akan menemukan putri kita. Mary, kamu tidak pernah menyerah. Dan sekarang yang harus kami lakukan adalah mendapatkan putri kami kembali. Sekarang sudah hampir malam. Baiklah, kita pulang. Dan besok pagi kita akan mencari gubuk yang disebutkan gadis itu di seluruh hutan." Di sisi lain, gadis yang berlari dan mencapai gubuk itu bernapas dalam-dalam. Hatinya juga dipenuhi oleh ketakutan yang aneh. "Baba, dengarkan aku." Tiba-tiba seorang lelaki tua keluar dari gubuk dan berkata sambil tersenyum, "Hai Rani, apa yang terjadi?" Sang ratu segera mendatanginya dan berkata, "Baba, kau tahu hari ini aku melihat seorang wanita di hutan dan dia memanggilku putrinya. Saya sudah lari dari sana. Kamu bilang bahwa seseorang tidak boleh berbicara dengan orang asing." Lelaki tua itu membelai kepalanya dengan penuh kasih dan berkata sambil tersenyum, "Bagus sekali putriku. Kamu sangat berani dan putriku yang mulia." Namun lelaki tua itu merasa khawatir dalam hatinya. Apakah orang tua kandungnya telah menghubunginya? Tidak, saya tidak akan memberikannya dengan cara apapun. Ini putriku. Aku menyelamatkan hidupnya. Keesokan paginya, Karamdin dan Maryam kembali berlari menembus hutan, pergi dari satu tempat ke tempat lain, dan memanggil putri mereka. "Meren, kamu di mana? Kemana kau pergi, putriku?" "Saya sudah datang." "Lihatlah ibumu." Keduanya mencari putri mereka dengan sepenuh hati dan jiwa. Dan bukannya putus asa, ada secercah harapan di matanya. Namun, masih ada keheningan di seluruh hutan. Pondok yang disebutkan gadis itu juga tidak ditemukan di Manaun. Malam pun menjelang dan pencarian keduanya menuju kegagalan lagi. Ada air mata di mata Mary dan hatinya dipenuhi emosi. Tetapi dia telah memutuskan untuk tidak kehilangan keberanian. Keesokan paginya, ia datang ke hutan dengan harapan baru. Dan saat ia bergerak sedikit ke depan, ia melihat seorang lelaki tua membawa tas perjalanan di satu tangan dan memegang tangan seorang gadis kecil di tangan lainnya.
Dia adalah seorang gadis berusia 12 tahun yang cantik dan polos dengan binar istimewa di matanya. Begitu Maria melihatnya, ia berbicara tanpa sadar. Karamdin, ini putri kami. Karamdin dan Maryam segera mendatangi lelaki tua itu dan berkata, "Baba, kami ingin berbicara denganmu tentang sesuatu yang sangat penting. Gadis ini milik kita." Orang tua itu menatapnya dengan tajam, seolah-olah badai ketakutan telah muncul dalam hatinya dan berkata, "Apa yang kamu katakan? Ini putriku. Dari mana asalmu?" Wajah lelaki tua itu berubah karena gelisah. Karamdin datang kepadanya dan berkata, "Demi Tuhan, dengarkan permohonan kami." Lalu Karamdin menceritakan seluruh kisah itu sambil menangis. 10 tahun yang lalu, istri saya menguburkan putri kami. Dan kemudian ketika kami kembali ke hutan, kami melihat bayi perempuan kami tidak ada di sana. Orang tua itu berkata bahwa Anda akan bertemu putri Anda. Setelah 10 tahun, gadis manapun yang kamu lihat di dekat pohon itu, dia adalah putrimu. Mendengar ini, orang tua itu terdiam beberapa saat dan kemudian dengan senyum sedih, badai muncul di matanya seperti kedalaman langit dan dia mulai menangis. "Ah tidak, aku tidak akan memberikannya pada putriku. Ini putriku. Jika Anda peduli, Anda tidak akan membiarkannya terkubur. Aku menyelamatkan hidupnya dan sekarang dia adalah putriku." Karamdin dan Maryam segera melipat tangan di depannya dan berkata, "Dia putrimu. Kau boleh datang dan menemuinya kapan kau mau. Namun kembalikan putri kami. Kami telah lama berpisah dengannya dan telah banyak menderita. Kini Allah telah mempertemukan kami kembali dengan putri kami. Maka kembalikan putri kami." Orang tua itu tetap tenggelam dalam pikirannya selama beberapa saat. Lalu dia mulai menangis dan berkata, "Ya, dia memang putrimu, tapi aku lebih mencintainya daripada anak-anakku sendiri dan telah membesarkannya." Karamdin dan Maryam segera mengucapkan terima kasih. "Dan kamu, aku memeluk putriku." Momen itu sangat istimewa karena mereka semua mendapat hasil kesabarannya. Allah telah menjawab doanya dan dia mendapatkan putrinya kembali. Wajah mereka berseri-seri karena kebahagiaan. Seluruh desa terkejut. Mereka yang sampai kemarin memfitnah, Maryam hari ini berdiri dengan kepala tertunduk di hadapan kesabaran dan kebenarannya. Allah telah memberi ganjaran atas kesabarannya, norinnya dikembalikan padanya. Pelajaran yang dapat dipetik dari kisah ini adalah bahwa kepercayaan dan kesabaran adalah senjata terhebat yang dimiliki manusia. Pemisahan tidak berlangsung selamanya dengan doa. Segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Berkat karunia Allah, mereka yang terpecah belah dipertemukan kembali dan para penindas mendapat balasan atas perbuatannya. Jika Anda menyukai cerita kami, jangan lupa berlangganan saluran kami dan berikan pendapat berharga Anda di kolom komentar tentang seberapa Anda menyukai cerita ini.